Subhanahu wa ta'ala yang telah menghadirkan kita dan prasangka baik kita kepada Allah Ta'ala bahwasanya Allah tidak menghadirkan kita melainkan untuk memberi kepada kita, untuk memberi anugerah, untuk memberi ampunan, untuk memberi rahmat kepada kita sekalian. Sebab Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ana inda dhanni abdi bi falyadh aku sesuai prasangka hambaku terhadapku. Silahkan hambaku berprasangka apapun yang dia kehendaki kepadaku. Barang siapa yang berprasangka Allah akan memberinya, maka Allah akan memberinya. Barang siapa yang berprasangka Allah akan mengampunkannya, Allah akan mengampunkannya. Barang siapa yang berprasangka Allah akan memudahkan urusannya, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Yang berprasangka Allah akan membantu, dibantu oleh Allah Ta'ala. Yang berprasangka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab prasangka baik kepada Allah adalah amalan yang paling afdal. Enggak ada yang lebih afdal daripada amalan ini. Khoslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair. Dua perkara, enggak ada yang lebih baik daripada dua perkara ini. Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Dua perkara enggak ada yang lebih baik daripada dua perkara ini. Berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Orang yang hatinya baik, pikirannya baik, maka otomatis dia bakal nganggap semua orang baik. Tapi orang yang hatinya tercemar, maka dianggapnya semua orang kotor, sesuai seperti otak pikiran dia yang res tersebut. Sehingga sama seperti kita pakai kacamata. Kalau kita pakai kacamatanya lensanya merah, semuanya bernuansa merah. Lensanya gelap, semuanya bernuansa gelap. Tapi kalau lensanya bening, semuanya bening, kelihatan aslinya semuanya. Nah, karenanya itu orang yang baik dia nganggap semua orang baik, tapi orang yang jahat dia nganggap semua orang jahat. Kenapa? Sama seperti dia, seperti otaknya dia. Waliyadzubillahi min dzalik. Karenanya itu hal yang paling baik prasangka baik kepada Allah dan otomatis berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah, kepada sesama manusia. Dan hal yang paling buruk, nggak ada yang lebih buruk daripada dua perkara ini, berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada sesama hamba-hamba Allah. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau bilang, la yakhib man ahsana dhann wa in akhta. Tidak bakalan kecewa, nggak bakalan menyesal, nggak bakalan rugi, nggak bakalan sial orang yang berprasangka baik, walaupun prasangkanya keliru. Prasangka baik pasti benar, walaupun keliru. Namun tidak akan beruntung orang yang berprasangka buruk, walaupun prasangkanya tepat. Prasangka buruk tidak mungkin benar, walaupun tepat nggak benar. Sehingga Al-Imam Abi Bakar Al-Adni beliau bilang bahwasanya iyyakum su'idzan atau kama qal, diperingatkan kita untuk berhati-hati daripada prasangka buruk, sebab itu prasangka buruk itu bisa yujib su'il khatimah, bisa menyebabkan orang meninggal su'il khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi orang yang berprasangka baik, dia bakal dapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun prasangkanya keliru, salah sasaran. Sangka baik kepada semua orang, tapi sangka baik bukan berarti kehilangan kewaspadaan. Sangka baik bukan berarti sembrono. Sangka baik bukan berarti dia tidak berhati-hati. Disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtarisu min ashabih wala yatruk al-basyasyata fi wujuhihim.
Rasulullah SAW beliau waspada, berhati-hati bahkan terhadap sahabat-sahabatnya, tanpa mengurangi keramahan dan keceriaan beliau di hadapan para sahabat-sahabatnya. Tetap sangka baik, tetap senyum bersama mereka, tetap ramah kepada mereka. Akan tetapi bukan berarti menghilangkan kewaspadaan, tetap waspada. Waspada, jangan sampai ada sifat buruk yang mencemari hati seseorang. Sangka baik bukan berarti dia meninggalkan keberhati-hatian di dalam menimba ilmu. Inna hadzal ilma din, falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini agama. Lihat-lihat dari mana kita mengambil agama kita. Oh, sangka baik terima dari siapa aja. Oh, jangan. Sangka baik maknanya dia berhati-hati juga di dalam menimba ilmu, mengambil ilmu dari sumbernya yang benar, dari sanadnya yang tepat, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangka baik tersebut difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, khudhu hidzrakum, ambil kewaspadaan kalian. Ambil kewaspadaan, waspada dari pandangan yang haram, waspada dari fikiran yang haram, waspada dari ucapan yang haram, waspada dari pergaulan yang buruk, yang jelek, waspada dari fikiran yang jelek, waspada dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, waspada dari teman duduk yang ngajak kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita diperintahkan untuk sangka baik, bukan berarti kita boleh duduk dengan sembarang orang tanpa kita meneliti bagaimana keadaan orang tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u min jalisih, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang dinilai dari teman duduknya. Disuruh berhati-hati. Falyanzur ahadukum man yukhalil, man yujalis. Hati-hati dengan siapa kita duduk, tanpa mengurangi sangka baik kita kepada semua orang. Bil muslimin al-kull ahsinudz dzan, berprasangka baiklah kepada semua muslim. Wa in kana nagi, walaupun orang itu tukang maksiat. Loh, sangka baik walaupun dia tukang maksiat? Iya, maknanya sangka baik kepada tukang maksiat, berprasangka bahwasanya kelak dia bakalan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak dia bakal mencapai kewalian tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sangka baik kepada tukang maksiat, kita ngikut kepada dia, bermakmum kepada dia. Tidak. Berprasangka baik kepada orang yang tukang maksiat, husnudzan, kali suatu saat dia bakalan taubat, mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan al-Imam Abi Bakar al-Adani, Ibn al-Imam al-Idrus, Abdullah al-Idrus bin Abi Bakar al-Sakran, Ibn al-Imam Abdurrahman al-Saggaf. Itu beliau ini al-Imam Abi Bakar al-Adani. Dia izin kepada ayahnya mau dakwah ke tempat yang jauh, keluar kota. Maka ayahnya bilang, kamu mau dakwah tapi kamu sudah layak atau belum? Bilang, kita belajar mau dakwah. Bilang, jika demikian coba bawakan kepada saya orang yang derajatnya lebih hina dari engkau. Baik, kata beliau. Dia berpikir, kalau guru-guru saya, jelas mereka lebih mulia dari saya. Mereka senior saya. Adapun rekan-rekan santri yang seperti saya, maka mereka lebih baik dari saya. Sangka baik saya, mereka jelas insya Allah lebih baik dari saya. Saya nggak bisa mencapai seperti mereka. Maka dia lihat kepada murid-muridnya yang pernah ngaji, yang pernah berguru kepada beliau. Terus dia berpikir, nah mungkin ini mereka lebih rendah dari saya derajatnya. Kemudian dia berpikir, enggak juga. Mereka para santri menuntut ilmu, malaikat menghamparkan sayapnya untuk dipijak oleh mereka. Bagaikan permadani. Orang-orang penuntut ilmu berjalan di atas, bukan permadani merah, di atas sayapnya malaikat. Siapa yang bisa menyaingi derajat mereka? Saya nggak bisa. Murid saya lebih mulia dari saya. Prasangka beliau ini. Akhirnya dia berpikir, tukang maksiat. Tukang maksiat. Saya nggak pernah maksiat, tapi dia berpikir, tukang maksiat kalau dia taubat, dia mencapai derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut
tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sedangkan saya maksiat, nggak berasa diri saya maksiat. Kesombongan hati, kesombongan dan lain sebagainya. Maka dia beranggapan mereka pun lebih mulia dari saya. Hingga dia berpikir, kalau begitu orang kafir lebih hina dari saya. Dia mau bilang gitu ke bapaknya. Dia berpikir, sekarang mereka lebih hina dari saya sekarang. Tetapi itu nggak membuktikan kalau saya lebih mulia dari mereka. Sebab baik buruknya seseorang, mulia atau hinanya seseorang bukan dibuktikan sekarang, tetapi saat dia meninggal dunia. Yang sekarang kafir, barangkali suatu saat kelak dia dapat hidayat, masuk Islam, meninggal dalam Islam. Tapi saya nggak menjamin kalau diri saya kelak akan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Dia nggak menjamin, nggak berani. Siapa yang bisa menjamin diri dia bakal meninggal dalam keadaan Islam? Makanya saya nggak berani jamin saya lebih baik dari dia kelak hari kiamat. Khalas. Akhirnya dia pulang menghadap ayahnya. Dia berpikir, saya gagal melaksanakan misi saya, menemukan orang yang lebih hina dari saya. Saat mau pulang ke rumahnya, dia lihat di jalan ada seekor anjing yang sudah meninggal, yang sudah mati, menjadi bangkai. Dia bilang, ini lebih hina dari saya, anjing yang sudah jadi bangkai. Dia berpikir tadi mau ambil tali, mau diikat, mau diseret, bawa ke hadapan ayahnya, ini lebih hina dari saya. Baru dia berpikir begitu, dia bilang, enggak juga. Sekarang mungkin manusia, ya sekarang kita bisa bilang lebih mulia dari anjing, tetapi besok hari kiamat, kalau orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masuknya kembalinya ke surganya Allah taala. Adapun orang yang maksiat kepada Allah, yang dimasukkan ke dalam api neraka, maka dia lebih hina dari anjing, sebab anjing tidak masuk neraka, kembalinya menjadi tanah. Maka dia cerita kepada ayahnya, "Abah, saya gagal." Oh, gagal bagaimana? Dia ceritakan. Bahkan anjing pun saya nggak berani bilang diri saya lebih mulia daripada bangkai anjing, kata beliau. Maka sang ayah berkata, sekarang baru kamu pantas untuk berdakwah. Orang mau dakwah harus punya pikiran kayak begini. Selama dia beranggapan, saya lebih mulia, saya punya, saya hebat, saya berilmu, saya soleh, saya alim, saya guru, saya ustadz, maka orang macam begini jangan diharap yang kayak begini. Namun syuyukh, guru-guru yang kita kenal nggak pernah menganggap dirinya lebih mulia bahkan daripada murid-muridnya sendiri. Di antaranya disampaikan oleh guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Berkali-kali beliau bilang, kalau lagi duduk sama kita nih, itu ada beberapa orang murid-muridnya, terus beliau bilang, ya, sungguh besok hari kiamat siapa yang selamat dari kita, ya, ingat-ingat sama temennya, cari temennya. Besok hari kiamat misalkan dia selamat, nyampe ke surga duluan, cari-cari temennya. Begitu, ulurkan tangannya, cari saya, cari temannya, mungkin saya masih belum selamat, tolongin gitu semuanya, saling, sampai sedemikian rupa. Nggak menganggap dirinya lebih mulia daripada manusia lain, sangka baik kepada semua orang. Walidzalik, orang yang sangka baik tersebut anugerahnya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah taala bukakan bagi dia pintu, kamu mau apa? Silakan berprasangka. Tapi orang yang kalau prasangkanya sempit, picik, nggak dapat apa-apa. Al-madad ala qadril mashhad. Anugerah yang didapat oleh setiap orang tergantung dari mashhadnya dia, dari pandangannya dia. Yang pandangannya sempit, pikirannya sempit, hatinya sempit, anugerahnya juga sempit. Tapi yang luas, anugerahnya juga luas dari Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan, sangka baik kepada orang. Apalagi sangka baik kepada orang-orang solihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggap setiap orang yang kita temui, jangan-jangan itu Nabi Khidir. Anggap setiap malam yang kita lalui, jangan-jangan itu malam Lailatul Qadar. Anggap setiap saat, setiap jam yang kita lalui, jangan-jangan ini saat dan jam dikabulkannya doa.
Sebab tuh dalam setiap malam ada satu saat di mana tidaklah hamba mukmin berdoa kepada Allah melainkan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja jam itu disembunyikan agar tujuannya apa? Membuka, Allah ngajarkan kepada kita husnudzan, sangka baik di setiap menit yang kita lalui di malam hari. Dan juga husnudzan, sangka baik dalam setiap orang yang kita temui. Innallaha khaba'a thalath fi thalath. Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3. Allah menyembunyikan ridhanya dalam ketaatan. Fala tahgiranna minal ma'rufi syai'a. Allah menyembunyikan ridhanya dalam ketaatan, maka jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dan Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Jangan meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Sebab al-ma'asi baridul kufur, kemaksiatan adalah utusan kekafiran, telegram dari kekafiran. Berhati-hati dari kemaksiatan. Terkadang sampai dikatakan oleh para ulama, inna rajul la yuhram inda mautih min nudgi bi syahadatain bisababi nadhari haram lam yatub minhu. Seseorang akhir hayatnya seringkali enggak bisa mengucap 2 kalimat syahadat gara-gara pandangan yang haram yang dulu dia lakukan di dunia, dan dia belum bersempat bertaubat daripada pandangan yang haram tersebut. Jangan meremehkan yang haram sekecil apapun. Dan juga Allah menyembunyikan khaba'a sirrahu fi ibadih. Allah menyembunyikan sirnya, rahasianya di dalam hamba-hambanya. Maka jangan sekali-kali meremehkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa kam khafi fin nasi min miskini gadim tala min safwatil yagini wa hana bainan nas dzu timraini wa huwa ladal haqqi azimun ali fa inna faidha fadlihi fin nasi jalla 'anit tagyidi wal qiyasi turuguhu bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bi kulli hali falaysa yakhtassu bi dhi ansabi wala bi ahlil jiddi wal aksabi bal faydu fadlin mun'imi wahhabi fihi nisa yagsumna karijali. Anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu demikian luas. Berapa banyak orang yang tersembunyi dalam khalwatnya, kelihatannya dia miskin, kumuh, pakaiannya jelek, kotor, dekil, akan tetapi dia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala agung, mulia. Nabi bilang di dalam hadis, rubba ash'ath aghbar madfu' bil abwab law agsam 'ala Allah la abarrahu. Barangkali orang yang kelihatan miskin, kotor, kalau datang ke pintunya orang udah berpaling dari dia, pura-pura nggak ada. Jangan bilang saya ada, usir. Namun orang yang kelihatannya remeh, manusia menjauh dari dia, seandainya dia berucap sesuatu, ucapan yang keluar dari mulutnya langsung kontan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Namun kelihatannya dekil, miskin, tetapi hatinya dipenuhi dengan sifat yakin kepada Allah Ta'ala. Di antaranya Uwais Al-Qarni, Sayyidina Uwais Al-Qarni. Itu orang-orang kampungnya bilang, hadza majnun, ini orang gila. Akan tetapi dia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala wali min auliyaillah. Sampai dikatakan Uwais Al-Qarni, dia itu cari makanan di tumpukan sampah yang udah dibuang oleh orang. Dia cari situ ada makanan yang masih baik, diambil. Saat dia lagi cari makanan di tumpukan sampah, di sisi tumpukan yang lain ada seekor anjing nyari makanan. Itu anjing ngelihat dia, menggonggong dia. Dia bilang kepada anjing tersebut, antakul mimma yalik wa ana akul mimma yalini. Wahai anjing, kamu makan bagian yang dekat denganmu, saya enggak usir kamu. Saya makan bagian yang dekat dengan saya. Kita jangan saling mengganggu. Saya enggak bilang saya lebih mulia dari kamu atau kamu lebih mulia dari saya, tidak. Kalau saya lolos melewati sirat, masuk ke dalam surga, baru saya lebih mulia dari engkau saat itu. Tapi kalau saya gagal melewati sirat, terjeblos dalam neraka, maka kamu lebih mulia dari saya. Salah seorang a'immatul madzahib, ketika dia datang ke satu negeri, disambut oleh para ulama-ulamanya. Berjalan di Arak, tahu-tahu
depan dia ada seekor anjing berjalan di jalanan yang sama. Maka orang-orang ingin mengusir anjing tersebut. Dia bilang, jangan, anjing dan saya punya hak yang sama melewati jalanan ini. Saya nggak berhak mengusir dia, jangan ganggu. Subhanallah. Seperti itu prasangka mereka, seperti itu adabnya mereka. Sampai dikatakan, wa kam bihusnidz dhanni min imdadi gadnalaha man kana dzu rasyadi fi khamilin imamu haqqin hadi yaronahun nasu minal juhali. Berapa banyak berkat husnudzan anugerah Allah Ta'ala yang tercurah kepada seorang hamba. Berapa banyak seseorang yang dikiranya kecil, nggak ada harganya, akan tetapi dia dipenuhi dengan sifat yakin, dipenuhi dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab anugerahnya Allah nggak bisa dibatasin dengan akal manusia, mau itu laki ataupun perempuan. Berapa banyak perempuan yang lebih baik dari 1000 laki-laki? Banyak. Oh, mentang-mentang laki-laki lebih mulia dari perempuan? Nggak juga. Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibatasi oleh gender. Hingga dikatakan bahwasanya kalau warisan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Orang laki dapat bagiannya 2 kali lipat, double dari perempuan dalam asabah, dalam ta'sib. Tetapi dalam kewalian dan anugerah Allah Ta'ala, berapa banyak perempuan yang lebih baik daripada kaum laki-laki. Syekh Sultanah Az-Zubaydi itu putranya Imam Segaf berkata kepada dia, an-nagah turid an tusabik jimal. Onta betina masa iya mampu ngebalap onta jantan? Maksudnya wali perempuan mana bisa ngalahin wali dari kaum laki-laki, kata anaknya Imam Segaf. Maka Syekh Sultanah bilang kepada Imam Segaf, nujib au nata'addab? Saya jawab ucapannya dia atau saya terima aja dah, bersikap adab kepada dia? Bilang jawab, katanya Imam Segaf. Maka dijawab oleh Syekh Sultanah, al-himil bil-himil wan nagah zad 'alaiha al-laban wal 'iyal. Antara onta betina dan onta jantan, yang bisa dipikul oleh onta jantan bisa dipikul oleh betina. Tetapi onta betina punya kelebihan. Apa? Dia ada air susunya dan juga dia punya anak, bisa melahirkan. Onta jantan punya apa? Katanya beliau begitu, Masya Allah. Karenanya itu, karena Rabi'ah al-Adawiyah itu dia gali kuburannya, dia gali lobang tempat dia akan dikuburkan kelak. Tiap hari dia ke lobang kuburan tersebut, dia baca Quran. Hingga akhirnya dia berhasil menghatamkan Quran di masa hidupnya di dalam lobang kubur itu sampai 7.000 kali hataman Quran. Rabi'ah al-Adawiyah. Dan dia satu-satunya wanita yang melakukan itu. Al-Habib Ahmad bin Muhammad al-Mihdar, anaknya yang di Surabaya tuh, Al-Habib Muhammad bin Ahmad. Nah, ini ayahnya dia, Ahmad bin Muhammad bin Alwi al-Mihdar. Itu beliau juga melakukan hal yang sama. Sampai anaknya bilang, "Abah, kenapa kamu lakukan hal ini? Kita kalau ada tamu malu." "Mana abahmu?" Abah di dalam lubang kubur. Kita malu ngomongnya. Dia bilang, "Saya ini baca di kitab bahwasanya Rabi' al-Adawiyah dia menghatamkan Quran di kuburannya 7.000 kali selagi dia hidup. Saya nggak lihat ada wali manapun, baik laki atau perempuan, yang melakukan ini kecuali dia. Ini rekor ini baru hanya bisa dipegang oleh kaum wanita." Oh, saya nggak terima. Masa iya laki-laki kalah? Hingga beliau menghatamkan Al-Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali di lubang kuburnya. Hingga akhirnya dia bilang sama anaknya, "Alhamdulillah, akhirnya sekarang saya memecahkan rekor tersebut, 7.000 kali hatam." Sama seperti Rabi' Adawiyah. Anaknya bilang, "Cukup kalau begitu." Oh, nggak bisa. Masa kita sama? Harus lebih. Dilebihkan hingga beliau menghatamkan 8.000 kali hataman Al-Quran. Subhanallah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Ada bulan-bulan Rajab. Bulan Rajab anugerahnya Allah Ta'ala luas. Bulannya istighfar, bulannya Allah, bulan memperbaharui hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
malam-malam Rajab, malam dikabulkannya doa, malam anugerah. Perbagus prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan berapa banyak di bulan Rajab orang yang melalui bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, enggak disangka, enggak berlalu bulan-bulan yang mulia ini, melainkan dia telah mencapai jenjang-jenjang kewalian tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang pikirannya ngeres, yang pikirannya kotor, ya masih segitu-segitu aja. Masih segitu-segitu aja, enggak ada husnudzannya kepada Allah, kepada para aulia, kepada para salihin, kepada para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepada kita sekalian. Majelis ini makin ma'mur, Sahabul Bait diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yaktub lana lakum al-khairat wal masarat wat taufiq was salah wal fawz wal falah ala hadhihi niyyah wa niyatun salihah jami'a lil khair dunya wal akhirah dafi'a min kulli syarr jalibah li kulli khair wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. Baik, jamaah sangat